Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para peserta Matsama yang saya hormati, saya selaku moderator, alhamdulillah pada siang hari ini kita berjumpa lagi dalam kegiatan Matsama Masa Ta'aruf Madrasah Manuputra Pondok Putra Pesantren tahun 2020. Untuk materi pada hari ini adalah tentang pengenalan Manuputra sekaligus tata tertib siswa dan organisasi yang ada di Manuputra. Saya selaku moderator akan menyebutkan kurikulum vitae pada narasumber pada hari ini. Beliau adalah Bapak Ammar Firman Maulana, SPDI, MPD. Beliau salah satu guru yang ada di Manuputra, sekaligus beliau juga menjabat sebagai Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai acara pada siang hari ini. Saya selaku moderator akan memberikan waktu kepada narasumber, kepada Bapak Ammar Firman Maulana, SPDI, MPD. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Moderator, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa melaksanakan salah satu kegiatan yang sudah ditetapkan oleh Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama Putra, yaitu kegiatan Masa Ta'aruf Madrasah yang kebetulan pada tahun kali ini berkenaan dengan situasi pandemi COVID-19, sehingga kami melaksanakan Matsama pada kali ini secara virtual yang ditayangkan melalui channel YouTube madrasah kami. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga saja kita semua mendapatkan syafaatnya kelak nanti di yaumil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada hari ini saya diberi kesempatan yang luar biasa sekali dari pihak madrasah untuk memberikan salah satu materi pada Matsama tahun kali ini, di mana materi pada kali ini adalah pengenalan madrasah, dan juga akan sedikit menjabarkan tentang tata tertib daripada Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama Putra. Jadi untuk langsung saja Pak Moderator, jadi bahwa pada materi pengenalan madrasah ini, bahwa Manuputra itu didirikan atas dasar keinginan para alumni pada saat itu untuk memberikan satu wadah bagi mereka yang sudah tuntas melaksanakan sekolah di MTS, di tingkat MTS, sehingga
berkesempatan untuk meningkatkan jenjang pendidikannya di tingkat aliyah, dan kebetulan pada saat itu memang belum ada, sehingga para alumni ini matur dan memohon kepada para sesepuh masyayikh Pondok Pesantren Buntet untuk mendirikan salah satu madrasah aliyah pada saat itu, dan alhamdulillah terrealisasi Manu Putra pada tanggal 17 Juli 1983, di mana angkatan-angkatan pada saat itu memang sangat luar biasa sekali. Pun demikian dengan angkatan-angkatan adik-adik kelas sampai pada saat tahun pelajaran 2019-2020. Dan berkesempatan pada tahun ini adik-adik yang terakhir, artinya yang paling muda sekali, yaitu calon-calon peserta didik Manu Putra, itu bahwasanya Manu Putra memang didirikan untuk, awalnya memang didirikan untuk siswa-siswa yang memang berkeinginan melanjutkan studinya. Kemudian para masyayikh Pondok Pesantren Buntet berikhtiar, berupaya membuat Manu Putra ini menjadi sebuah lembaga pendidikan Islam yang patut disegani, tidak hanya di kawasan sekitar Kabupaten Cirebon, tapi juga di Provinsi Jawa Barat, bahkan di Indonesia. Untuk visi dan misi daripada Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama Putra ini adalah mencetak generasi Ahlus Sunnah wal Jamaah, terwujudnya insan atau peserta didik yang mempunyai wawasan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mempunyai nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah, berakhlakul karimah, kemudian juga memiliki etos kerja yang tinggi, kemudian juga bisa berkomitmen, kemudian disiplin pada dunia pendidikan, dunia pekerjaannya, berwawasan selalu ke depan, orientasinya selalu ke depan, dan juga tangguh dalam kompetisi global sekarang ini. Artinya ya, dalam situasi yang seperti apapun, siswa-siswa Manu Putra sudah siap untuk terjun di masyarakat, sudah siap untuk bisa diberdayakan di masyarakat. Jadi memang sudah sedemikian rupa para masyayikh, para sesepuh pondok pondok pesantren, dan juga sudah memberikan peluang bagi para keluarga besar pondok pondok pesantren dan juga para alumni, ya. Ketika madrasah ini dibentuk, seiring waktu berjalan, alumninya banyak dan alumninya ini siap diberdayakan di tempat-tempat manapun, bahkan ketika diminta oleh Manu Putra untuk mengajar, untuk ta'zim khidmah di Manu Putra, itu pun siap. Karena kebetulan sekali kebanyakan daripada guru-guru kami ini adalah guru-guru yang kebanyakan adalah lulusan dari Manu Putra, dan juga lulusan-lulusan dari perguruan tinggi negeri, swasta yang kompatibel, dan juga lulusan-lulusan luar negeri, ya, baik dari Al-Azhar Mesir, dari Sudan, maupun dari beberapa negara yang ada. Jadi itu gambaran secara secara ringkas dan mungkin padat ya Pak ya, bahwa Manu Putra itu berupaya untuk bisa mencetak peserta didik, siswa yang disesuaikan oleh undang-undang yang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Demikian Pak paparan gambarannya untuk gambaran Manu Putra itu sendiri. Kalau untuk
kurikulum di kami ini kita jelas menggunakan kurikulum yang terbaru, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20, bahwasanya kurikulum kami menggunakan kurikulum 2013 yang revisi. Artinya kami pun mengadopsi itu, dan juga ada beberapa kurikulum yang diterapkan di kami, ya tentunya yang terintegrasi dengan kurikulum 2013 yang revisi. Artinya kurikulum kami jelas acuan utamanya adalah kurikulum 2013 yang revisi, kemudian ada yang real, yang ideal, Pak. Ini beda. Yang ideal, kemudian ada kurikulum yang aktual. Artinya aktual, kita tidak mungkin ideal sesuai pas dengan kurikulum 2013 yang revisian. Tentu terkendala dengan sarpras, kemudian faktor daripada peserta didiknya, kemudian daripada fasilitas yang ada. Nah, sehingga kami menggunakan kurikulum yang aktual. Pun demikian dengan ada kurikulum yang tersembunyi. Artinya tersembunyi bukan berarti kurikulum ini disembunyikan kepada orang tua, ya kepada orang tua, akan tetapi kurikulum ini menyembunyikan sesuatu dampak yang positif terhadap peserta didiknya. Saya ambil contoh, kebetulan Pak Andi Majeni ini adalah guru biologi, saya ambil contoh biologi, Pak. Jadi ketika kurikulum ini, ketika si peserta didik ini kebetulan pelajaran biologi, ketika di pelajaran biologi ini, kemudian si peserta didik ini diberikan materi sedikit untuk mengerjakan sesuatu, ya seperti halnya pengolahan sampah. Ya, di situ ada pembelajaran biologi pengolahan sampah, dan di situ juga tersembunyi ada pelajaran prakaryanya. Berarti terintegrasi ya? Terintegrasi, jadi ada kurikulum yang lain. Betul sekali. Jadi jadi kurikulum ini terintegrasi dengan kurikulum yang ideal, yang sesuai dengan undang-undang, kemudian sesuai dengan yang aktualnya, yang realnya di lapangan, dan juga tersembunyi seperti tersimpan materi biologi, tersimpan ada mata pelajaran prakarya. Kemudian ada biologi, kemudian misalkan di situ ada materinya berbahasa Inggris, ya berbahasa ini, sehingga si peserta didik ini bukan tidak mungkin dia akan sedikit-sedikit belajar bahasa Inggris. Itu yang dikatakan, yang diterapkan di Manu Putra. Kalau untuk kesiswaan ruang lingkup dari kesiswaan itu sendiri, kita juga ada intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan juga memang dipersiapkan kepada peserta didik untuk bisa merealisasikan keinginan-keinginannya. Kami siap memfasilitasi mereka, kami siap untuk memberikan pelayanan yang prima kepada mereka. Karena tahun ini pun sesuai dengan amanah daripada Kepala Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama Putra, menginginkan pelayanan yang terbaik bagi peserta didik, apalagi peserta didik yang terbaru. Dimulai dari penerimaan peserta didik, diarahkan sedemikian rupa, diberikan ruang terbuka untuk bisa masuk kepada Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama Putra ini. Akan tapi juga kita dalam penerimaan peserta didik ini juga dimulai dari peserta didik ini dipilih. Karena nanti kedepannya akan bisa melanjutkan keinginan siswa ini, diarahkan kemana, arahnya seperti apa, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diberikan, yang sudah ditetapkan oleh Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama Putra itu. Mungkin paparannya seperti itu, gambaran umumnya seperti itu saja, Pak. Kalau untuk ekstrakurikuler tentu akan banyak listnya, kemudian tata tertib pun akan akan banyak sekali memakan waktu yang ada, Pak. Artinya peserta atau calon siswa baru itu cuma pengen tahu gambaran besar dari aturan-aturan yang harus dilaksanakan ketika mereka itu sekolah di sini gitu. Siap. Jadi kalau gambaran secara umumnya adalah
seperti tata tertib bahwa 5 menit sebelum bel masuk, peserta didik ini harus sudah siap berada di ruangan kelas. Artinya, tapi ada tapinya. Tapi ini juga bekerja sama dengan pondok pesantren yang berada di wilayah, di lingkungan pondok pesantren Buntet ini, ya, untuk memberikan satu dispensasi bahwasanya ketika si peserta didik ini terlambat dikarenakan faktor yang tidak mungkin tidak, bahwa si siswa ini sedang berlangsung pengajian Al-Quran, biasanya ada pengajian Al-Quran, maka ada sedikit dispensasi bagi si peserta didik ini sedikit, maka sehingga bel masuk pun ya disesuaikan dengan keadaan yang ada. Artinya kita tidak terpaku kepada jam 7 sekian menit. Nanti ada bisa dikoordinasikan, bisa di siangnya bisa dilebihkan, disesuaikan dengan paginya yang ini. Kemudian ada seragam. Untuk seragam pun kita biasa seragam putih abu-abu, ada badge, ya, kemudian bersabuk, berpeci tentunya, karena kita juga pengen mencetak peserta didik ini berakhlakul karimah, gitu kan. Dan bersepatu juga. Walaupun dalam pelayanan kami Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama Putra ini, seluruh ruangan yang ada itu seluruhnya berkarpet. Sudah dikasih karpet semua. Ke depan keinginan kami bahwa seluruh ruangan ini fasilitasnya ber-AC, nyaman gitu, sehingga siswa ini ketika dalam proses pengajaran pada saat itu selalu merasa nyaman dan enak sekali untuk menikmati pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh guru-guru dari Manu Putra tersebut. Kemudian tentu pembiasaan yang ketiga ini adalah pembiasaan berdoa. Ini penting sekali. Ini sangat penting sekali karena niat daripada siswa Manu Putra itu harus diawali dengan niat mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala yang terpenting. Itu kemudian ada ridhonya guru, kemudian nanti ada doanya, sehingga sebelum masuk siswa ini berdoa terlebih dahulu tentunya, ya, baik pada saat awal pembelajaran, kemudian di akhir pembelajaran selalu diawali dan diakhiri dengan doa. Tidak diperkenankan meninggalkan kelas, itu tentu, kecuali ada uzur syar'i yang si peserta didik ini diperbolehkan untuk meninggalkan kelas selama KBM berlangsung. Kemudian tidak diperkenankan meninggalkan sekolah sebelum bel akhir KBM berlangsung, sudah pasti itu. Kita menjaga 7K. Itu sudah pasti, harus selalu senantiasa menjaga 7K, sehingga kebiasaan ini harus selalu ditanamkan kepada si peserta didik untuk senantiasa ketika memakan pun ya diberi pemahaman bahwa akan dipilih mana yang sampah organik, mana sampah yang anorganik gitu, untuk diintegrasikan kepada pembelajaran mapel biologi. Berarti siswa itu tidak diperkenankan membuang sampah sembarangan ya? Betul sekali Pak, betul sekali. Kemudian dalam masa pembelajaran dalam keadaan KBM tidak diperkenankan untuk bercanda, berisik, apalagi membuli, karena itu sudah ranahnya sudah bukan ranah ini lagi, sudah ranahnya sudah pidana nanti. Itu tidak diperkenankan, sangat tidak diperkenankan di dalam Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama Putra itu membuli teman sebangku atau teman sekelas ataupun teman satu sekolahnya gitu. Kemudian tidak boleh membawa benda-benda tajam. Nah, kalau masalah HP itu disesuaikan dengan kondisi, situasi KBM-nya. Kalau memang ini Pak, itu pun kita meminta izin terlebih dahulu kepada kepala madrasah
kemudian ya kemudian ini diarahkan kepada pemberitahuan kepada Ketua Umum Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Pondok Pesantren dan juga kepada pengasuh daripada si peserta didik ini, bahwa si anak ini ya dimohon oleh sekolah untuk membawa HP untuk materi pelajaran A misalkan. Kalau untuk mata pelajaran yang lain tidak diperkenankan dalam KBM untuk membuka ya ataupun membawa HP, gitu Pak. Jadi HP, makanan dan minuman di kelas ini sangat tidak diperkenankan. Kami menyediakan ada kantin daripada yang dimiliki oleh sekolah. Kemudian tidak boleh menggunakan aksesoris yang lainnya berupa tindik, kalung, gelang, bertato, pinggel, ikat pinggang yang tidak sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Nah, sehingga rambut ini juga rambut yang berwarna, artinya berwarnanya di sini tidak disengaja untuk diwarnai, seperti karena mungkin keseringan berjemur gitu sehingga rambutnya merah. Nah ini pengecualian yang semacam itu. Tapi kalau disengaja dengan pewarnaan rambut seperti biru, merah, kuning, hijau ataupun yang lainnya dengan sangat terpaksa kami akan menindak siswa-siswa tersebut sesuai dengan urgensi daripada si anak ini melaksanakan pelanggaran apa, gitu Pak. Untuk sanksiannya pasti akan sudah diterapkan oleh Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama Putra disesuaikan dengan kondisi psikis daripada si anak tersebut. Baik, di Manu Putra kan organisasi sangat banyak ya. Tadi dikatakan ada intra sekolah, ada ekstra gitu. Yang intra itu organisasinya apa saja, kemudian yang ekstra itu organisasinya apa aja, Bapak Firman? Untuk ruang lingkup pembinaan kesiswaan ini di sini tentu ada ekstrakurikuler, ada intrakurikuler, kemudian ada forum ilmu keilmuan remaja atau FKR. Dari forum keilmuan remaja ini diarahkan kepada si anak ini ada kajian-kajian kitab Kutubut Turas, dan ini sudah dijadikan sebagai muatan lokal di kami ya. Kemudian ada kajian-kajian qiraatul Quran ya, tidak hanya qiraatul Quran tapi juga di situ ada terintegrasi dengan qiraat sab'ah ya. Kemudian qiraatul kutub ya, qira yang lantunan suaranya juga mendayu-dayu yang enak sekali. Itu pun kami siapkan qori terbaik kami untuk bisa mengajarkan, menularkan ilmunya kepada peserta didik kami. Kemudian di situ juga karena kami juga mempunyai SDM yang sangat luar biasa sekali, sehingga kami menyediakan ada English Club, Arabic Club, sehingga si siswa ini tidak usah jauh-jauh ya untuk menuju ke mungkin ke PARE ataupun ke lembaga-lembaga kursus yang lainnya. Ya, ini semuanya memberikan pelayanan terbaik kepada mereka peserta didik untuk bisa belajar bahasa Inggris secara intens, bahasa Arab secara intens, karena ada English Club, ada Arabic Club, seni hadroh dawaul qulub juga kami siapkan. Ya, ternyata tidak hanya itu saja. Ya, ada OSIS sudah pasti. Kemudian ada komunitas falak. Kami pun ini kebetulan Pak Andi ini juga kan pemegang tunggal komunitas falak yang nanti akan bekerjasama dengan yang di Semarang tersebut untuk bisa mengarahkan siswa-siswa Manu Putra ini bisa mempelajari salah satu ilmu astronomi yang memang sangat dibutuhkan pada saat ini untuk menentukan arah kiblat dan lain sebagainya. Kemudian juga ada IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, dengan ada PMR, ada Paskibra, dan kami juga
menyiapkan atau memberikan peluang kepada calon siswa yang berkesempatan ingin berkarir di pencaksilat, di bidang pencaksilat, kami menyiapkan ada pagar nusa di situ. Kalau memang pengen ada seni bermusiknya, kami menyiapkan marching bandnya. Walaupun peralatannya kami ini tidak sewah yang dimiliki oleh mungkin PKT Bontang dan lain sebagainya, tapi kami ya mempunyai para guru-guru, ya, para pembina-pembina yang siap memberikan pelayanan baik dari segi untuk melakukan pelatihan seputar dari marching band tersebut. Pramuka juga pasti sudah kami siapkan begitu, Pak. Jadi memang kalau untuk kitab kuning Kutub Turas ini jika ada pondok pesantren yang menyelenggarakan bahsul masail dan sebagainya, dipastikan Manuputra mengirimkan salah satu siswanya untuk bisa melanjutkan atau untuk bisa mengikuti kegiatan tersebut. Jadi gambaran secara umumnya ruang lingkup pembinaan kesiswaan, strateginya kami bekerja sama dengan guru-guru mata pelajaran yang ada, kemudian juga kami bekerja sama dengan bimbingan karir, guru BK, dan juga pembinaan guru-guru pembinaan. Nah, dan juga kami bekerjasama dengan Kajur, kepala jurusan. Jadi di kami kebetulan jurusannya ada 3, Pak. Ada ilmu pengetahuan alam, ada jurusan ilmu pengetahuan sosial, dan ada jurusan keagamaan atau syariah. Dan semua tiga-tiganya ini mempunyai Kajur. Dan Kajurnya ini yang berkesempatan memberikan pelayanan terbaik kepada siswa-siswa Manuputra untuk bisa melanjutkan studinya, mau kemana, mau seperti apa. Seperti kesiswaan itu dipersiapkan dari mulai PPDB sampai dengan ketika dia selesai di kelas 12, ya, dipersiapkan untuk melanjutkan mau kemana dia, pasnya di mana, ya. Jadi memang Manuputra ini pada saat pembuatan awalnya, ya, kemudian sampai pada saat keinginan-keinginan masyayikh itu adalah memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat luas, khususnya umumnya kepada peserta didik yang masuk kepada Manuputra, untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi mereka yang ingin melanjutkan studinya. Seperti itu, Pak. Baik, mengenai Manuputra kan akreditasinya sudah di situ, betul. Otomatis para siswanya itu rata-rata berprestasi. Alhamdulillah. Apakah siswa Manuputra itu hanya berprestasi di lokal saja, ataukah ada tingkat provinsi atau bahkan nasional? Kebetulan sekali, Pak. Kebetulan pada saat sekarang ini memang kegiatan dihentikan karena situasi yang memang sangat tidak menentu sekali. Tidak diperbolehkan ada kegiatan-kegiatan yang bersifatnya kerumunan massa, ya, Pak, ya. Tapi untuk prestasi-prestasi peserta didik kami itu adalah tidak hanya ruang lingkupnya sifatnya hanya internal tapi juga eksternal. Artinya tidak hanya kawasan Kabupaten Cirebon saja, tapi juga di luar itu se-Jawa Barat, satu provinsi. Kemudian kita pernah menjuarai biologi di sampah, ya. Jadi olahan-olahan sampah untuk dijadikan sebagai jenis kerajinan yang multifungsi, multiguna, ya. Kemudian kita dapat juara 2 kalau nggak salah itu di YIN Syekh Nurjati, ya. Yang di situ memang pesaing-pesaing kita itu sudah madrasah atau sekolah-sekolah yang negeri, dan alhamdulillah
Manu Putra berkesempatan untuk mengikuti kegiatan tersebut dan alhamdulillah mendapatkan juara 2. Tidak hanya dalam segi keilmuan saja, dari segi olahraga pun kebetulan Manu Putra ini dalam kegiatan pada saat lupa saya namanya itu Seni. apa Perseni. Porseni saat itu Porseni, sekarang tuh OSN apa sih kalau nggak salah Aksioma. Pada saat Aksioma itu kebetulan kontingen dari Manu Putra ini dapat juara 1 dan berkesempatan untuk bertanding di tingkat Jawa Barat untuk mewakili Kabupaten Cirebon dalam cabang bulu tangkis cabang bulu tangkis single putra. Itu kita di Kabupaten Cirebon dapat juara 1 sehingga berhak untuk membawa nama besar dari Kabupaten Cirebon untuk berkompetisi di Aksioma tingkat Provinsi Jawa Barat pada saat tahun 2018 kemarin, 2019 yang akhir itu. Jadi tidak hanya dari segi keilmuan saja, tapi juga dari segi olahraga, dari segi pembinaan jasmani pun kita tetap memprioritaskan, tidak hanya segi keilmuan saja, Pak. Seperti itu, Pak. Terima kasih Bapak Amar Firman Maulana. Baiklah, itulah materi tentang pengenalan Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama Putra beserta tata tertib siswa dan organisasi serta prestasi yang telah ditorehkan oleh siswa-siswa Manu Putra. Mudah-mudahan prestasi tersebut, gambaran tersebut bisa kita laksanakan, bisa kita aplikasikan dalam pembelajaran nanti kita di Manu Putra kalau sudah aktif. Kemudian prestasi-prestasi yang sudah ditorehkan juga mudah-mudahan bisa diteruskan oleh kalian semua, Anda semua sebagai penerus siswa Manu Putra. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.